Jadi kali ini bukan lagi driver online, tetapi driver tugas dulu ya. Dia malu-malu guys, oke? Jadi saya nyupirin anggota BKO Kecamatan Panakukang. Padahal saya senior loh, aduh. Masa senior ya? Aduh, sekali-sekali ya. Banyak saya. Iya, sumpah. Jadi di Satpol PP itu ya, kerjanya itu ya kadang ada suka dukanya ya bro. Iya, betul. Sukanya banyak, dukanya juga banyak. Iya. Karena ada apel gabungan ya. Karena ada apel gabungan, jadi semua BKO tanpa terkecuali semua kumpul karena yang memanggil ini bukan orang sembarang, 01-nya Makassar, wali kota Makassar. Karena ada program barunya. Jadi kita saksikan terus ya di video ini. Kita akan ketemu teman-teman yang BKO. Nah, ini juga ajang silaturahmi. Oke? Ini mau beli secara. Lanjut guys, kita lanjut. Ada kasih deka. Ada kacip. Satgas Wanita. Dan kau sadar apa yang saya lakukan itu. Kasih kau satu orang 100.000. Kemudian orang mengatakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap. Cepat. Kau bubar ya. Khusus yang di belakang. Ada kanan, gerak. Kanan. Ya, langsung maju jalan, keluar ke sini. Ya, ya. Mantap. Keluar, tahan kok. Naik mobil, tinggalkan tempat. Coba kamu balik. Langsung. Wako. Ini mas. Sambung cepat. Ya, sambung lagi. Sambung. Kurang aja. Ayo, sekejap. 2010. Ayo. Panakukang. Open mana Panakukang? Oke nih. Mantap. Linmas. Oke sayang. Ini sampai malam kita turun. Untuk tingkat kota kami bersama dengan Polrestabes turun operasi sore ini sampai malam. Kemudian setiap kecamatan bersama dengan Polami dan Polsek ikut turun bersama-sama. Jadi jelas bahwa ini adalah dalam rangka mengantisipasi COVID yang sampai saat ini belum betul-betul berhenti di Kota Makassar, apalagi ini kan ada COVID jenis baru, varian baru yang sudah merenggut nyawa banyak di India. Dengan varian baru bukan lagi COVID-19 tapi tadi sebut B117, kemudian B1351, ada lagi namanya B21 ya. Jadi itulah yang kita harus antisipasi. Kemudian ya kita harus kembali tegakkan, tidak ada lagi toleransi. Kalau memang sampai jam 10 malam ya jam 10 malam. Jangan lagi bilang toleransi, tidak ada. Ini masalah nyawa. Masalah nyawa itu tidak bisa ditawar-tawar. Makanya kita tekankan bersama-sama dengan tim dari TNI Polri untuk melakukan penyisiran pada tempat-tempat yang dimaksud. Tapi kita selalu Termasuk pasar ya Pak ya? ya semuanya lah. Ya, makanya nanti kerumunan jadi tempat tahu. Jadi bagaimana modelnya, apakah dia dinamis atau statis, itu taktis di lapangan. Melihat seperti itu karena memang ini susah ya. Karena di dalam program Bapak Wali Kota kan ada namanya imunitas, bagaimana tracing, testing dan sebagainya, terus vaksin. Kemudian namanya adaptasi sosial. Nah, inilah masuk kategori adaptasi sosial. Dan yang ketiga itu pemulihan ekonomi. Nah,
Di satu sisi kan kita juga memberikan keluasan mereka untuk berusaha, tapi dengan syarat yang tetap harus patuh pada protokol kesehatan. Perwalian mengaturkan jelas ada perwali 1 dan perwali 2. Jadi kita ada tahapan dan kami juga mensinergikan dengan dinas lain untuk memanggil para pelaku usaha untuk patuh dan taat. Karena yang kita hadapi sekarang kan banyak. Kita ambil contoh lah misalnya markas, kita to the point saja. Seharusnya kan pengelola itu sadar. Okupansi yang diberikan sama kamu itu kan harus 50%. Jangan seperti ini. Kalau sudah seperti ini kan kita bisa konflik. Jadi mohon maaf ya, itu markas sekarang itu bukan pergi tempat sholat, pergi tempat ketemu para muda-mudi dengan berpakaian seenaknya. Jadi mohon maaf, marwah atau nilai-nilai religius daripada masjid raya itu, masjid Al-Markas itu luar biasa terdegradasi dengan perilaku. Ya mohon maaf, jangan sampai tiba-tiba ruang-ruang di masjid itu dipakai tempat makanan karena ada indikasi seperti itu. Ya kan? Coba lihat sekarang. Jadi bolehlah di satu sisi kita menguatkan ekonomi rakyat, tapi di sisi lain harus memperhatikan nilai-nilai religius. Artinya banyak tonji masjid itu, tapi harus diatur dengan baik. Kalau perlu utamakan sholat dulu. Yang masuk juga itu pakaiannya seksi-seksi. Kita lihat. Ya. Kira-kira ini Pak, ada sanksi tidak yang berlaku? Saya rasa kalau terbukti kita bisa koordinasikan dengan kejaksaan dan polisi undang-undang tentang karena kesehatan, protokol kesehatan. Tapi kan ini banyak faktor yang perlu kita perhatikan. Karena selalu saja kita berpikir bahwa ini kan masalah dan kehidupan masyarakat. Mereka juga itu pada kehidupan. Makanya kita mau secara persuasif kesadaran. Jadi poin-poin penting itu adalah bagaimana kita melakukan pendekatan yang sifatnya humanis, persuasif, sehingga masyarakat itu bisa menerima dengan baik. Tapi dengan syarat harus patuh pada protokol kesehatan.